Anak-anak, kemarin kita sudah belajar mengenai satuan waktu. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang cara mencari lama waktu. Bu Guru sudah ada contoh yang pertama, yaitu Ibu memasak nasi selama 1 jam 5 menit. Kemudian Ibu memasak sayur selama 1 jam 15 menit. Berapa lama Ibu memasak nasi dan sayur? Karena ini soal cerita, maka kalian harus memahami soalnya. Yang ditanyakan ini, berapa lama? Lama dari Ibu memasak nasi dan sayur. Berarti nanti antara waktu memasak nasi dan waktu memasak sayur dijumlahkan, karena di sini ada perintah dan. Caranya yaitu, kita tengok dulu untuk lama waktu memasak nasi, yaitu 1 jam 5 menit. Kemarin kita kan sudah tahu kalau menulis jam dan menit itu 2 angka untuk jam, 2 angka untuk menit. Sekarang untuk jam dulu, 1 jam 5 menit. Karena ini cuma 1 angka, maka kita nulisnya 01, 1 jam. Kemudian 5 menit, karena cuma 1 angka, maka kita menulisnya 05. Ini untuk memasak nasi. Memasak sayur, kita taruh di bawahnya. Jam taruh bawah jam, menit taruh bawah menit. 1 jam 15 menit, 1 jam cuma 1 angka, maka kita beri angka 0 di depannya. 1. 15 menit, taruh di bawahnya menit. Kemudian karena ini dan, maka dijumlahkan. Sama menjumlahkannya mulai dari belakang. Kita jumlahkan menit dulu. Menit dijumlah dengan menit. 5 tambah 5, 10. 10 simpan 1. 1 tambah 1, 2. Pembatasnya titik. Jam tambah jam. 1 tambah 1, 2. Berapa lama? Jawabannya bukan seperti ini nanti, tapi karena ini tanyanya berapa lama, maka di sini kamu nanti jawabnya 2 jam. Ini 20 menit. Contoh soal yang kedua yaitu Rima belajar selama 1 jam 25 menit. Kemudian ia mandi selama 45 menit. Berapa waktu yang dibutuhkan Rima untuk belajar dan mandi? Sama dengan soal yang di atas, yaitu mintanya belajar dan mandi, maka caranya dijumlahkan dengan cara bersusun tadi. Kita lihat dulu yang belajar. Kita beri tempat untuk jam 2 angka, dibatasi titik, menit 2 angka. Belajar yaitu 1 jam, karena cuma 1 angka maka diberi angka 0. 25 menit. Sekarang bawahnya untuk mandi. Mandi yaitu cuma 45 menit. Loh, jamnya enggak ada, tempat untuk jam tidak ada jam, maka sudah dikosongi saja. Cuma ada 45 menit. Karena ini menit, maka taruh di bawah menit. Jangan ditaruh di bawah jam. Ya, sesuai dengan temannya masing-masing. Menit temannya menit, jam temannya jam. Karena ini dan, maka dijumlahkan. Menjumlahkannya sama dari belakang. 0 tambah 0, 5 tambah 5, maaf, 10, nyimpan 1. 1 tambah 2 tambah 4 yaitu 7. Pembatasnya titik. Jamnya 1, tidak ada nambahnya, jadi tetap 1. Maka berapa waktu yang dibutuhkan Rima? 1 jam 70 menit. Loh, kok 70 menit? Padahal untuk menit hanya boleh maksimal 59. Kalau 70 tidak boleh. Caranya yaitu, ini kan sudah lebih dari 60 menit.
Itu artinya yang 60 menit akan pindah ke jam. 60 menit kan 1 jam. Maka ini yang 60 sudah pindah ke jam. Jadi hasil akhirnya 70 menit tadi yang 60 pindah. Berarti 70 dikurangi 60 karena 60-nya pindah. Maka 70 kurangi 60 10. Sekarang jamnya tadi 1 jam. Ketambahan dari menit tadi 60 menit. Kalau dijadikan jam kan 1. Maka 1 tambah 1 adalah 2. Berarti waktu yang dibutuhkan Rima untuk belajar dan mandi adalah 2 jam 10 menit. Seperti itu. Lanjut soal yang berikutnya. Contoh soal berikutnya yaitu seperti ini. Yayan berangkat ke sekolah pukul 6:20 dan sampai di sekolah pukul 6:48. Berapa lama? Nah, kalau seperti ini mencari lama waktu perjalanan yang jamnya sudah ditentukan, jam mulai dengan jam sampai atau jam selesai, maka caranya adalah waktu selesainya dikurangi waktu mulai. Nanti akan ketemu lama waktunya. Yang pertama, waktu selesainya kita cara bersusun juga. Waktu selesainya yaitu atau waktu sampai di sekolah yaitu pukul 6:48. Kita tulis dulu. Dikurangi waktu mulai, bersusun. Mulainya ditaruh di bawahnya jam, taruh bawah jam, menit, taruh bawah menit. Kemudian kita kurangkan. 8 kurangi 0, 8. 4 kurangi 2, 2. Batasi titik. 6 kurangi 6, habis. Berarti lama waktu perjalanan Yayan cuma 28 menit. Karena ini letaknya di menit, maka menit. Contoh soal yang terakhir. Ayah berangkat tugas ke kantor pukul 7:25 dan sampai di kantor pukul 8:10. Berapa lama perjalanan ayah dari rumah ke kantor? Ini mirip dengan soal nomor 3. Maka mengerjakannya pun sama, yaitu waktu selesainya dikurangi waktu mulai. Waktu selesainya alias waktu ayah sampai di kantor adalah 8-10 menit. Kita tulis dulu. Waktu mulainya alias waktu ayah mulai berangkat yaitu pukul 7:25. Jam taruh bawah jam, menit taruh bawah menit. Kemudian kita kurangkan. Kita lihat dulu, kita mengurangkannya tetap dari belakang. Loh, ini 10. 10 kok mau dikurangi 25? Kecil kok mau dikurangi besar? Tentu tidak bisa. Kalau tidak bisa, caranya sama, pinjam. Pinjam depannya, pinjam si jam. Caranya seperti ini. Jam-jam aku pinjam dong 1 saja. Oke. Sekarang jamnya tinggal 7 karena 8 dikurang 1 7. Nah, jam ini pindah ke menit. Otomatis jam pindah ke menit enggak hanya 1, karena 1 jam itu 60 menit. Maka ketika jam pindah ke menit, maka dia pindahnya sebesar 60. Karena tadi 1 jam adalah 60 menit. Dia pindah tempat, jadi tidak hanya 1, tapi jadi 60. Maka kita bisa pindah ke sini biar lebih enak mengerjakannya. Jamnya tadi tinggal 7 kita tulis. Sekarang menitnya. Tadi sudah punya 10.
dapat pinjaman 60. Berarti totalnya berapa? 60 tambah 10, 70. Nah, sekarang yang bawah tinggal pindah, dikurangi waktu mulai tadi. Dikurangi. Sekarang dia sudah 70, bisa dikurangi dengan 25 karena lebih banyak. 0 kurangi 5, oh tidak bisa, pinjam sini 1. Nah, ini tinggal 6. Kalau ini biasa kan dia masih dalam menit semua, tidak lompat ke jam. 10 kurangi 5, 5. 6 kurangi 2, 4. Dibatasi titik, 7 kurangi 7 habis. Maka berapa lama perjalanan ayah dari rumah ke kantor? 45 menit.